Oke, jadi untuk assignment kali ini kan kita pakai assignment yang terakhir ya dari Golang dasar. Nah, terus kita ada tambahan import student dan submit assignment. Di import student ini kita menerima file names dalam bentuk slice string dan akan mengeluarkan error. Nah, aku buat variabel WG dengan tipe sign group ini. Ini tuh digunakan untuk menunggu jumlah coroutine selesai sebelum melanjutkan eksekusi program. Nah, terus WG add ini tuh menambahkan coroutine sesuai panjang jumlah filenya, yaitu 3 file CSV kan ya dari slice file names ini. Terus ini tuh artinya kita beritahu wait group ada 3 coroutine yang harus ditunggu sebelum melanjutkan eksekusi program. Oke, lanjut. Aku tambahin time sleep. Ini untuk menambah delay sebentar. Dan ini berfungsi sebagai kayak memberikan kelonggaran gitu dalam eksekusi coroutine-nya. Kan di testingnya ada kan ya. Nah, yang ini tuh. Nah, terus selanjutnya aku iterasikan file names ini dan di represent dari file name. Jadi nanti kalau misalnya kita print file name ini, outputnya ini file-file CSV. Nah, jadi kan variable CSV files ini dalam bentuk slice string, dia membuat CSV file dalam bentuk string, kemudian dikirim ke import students, dan import students ini menerima slice string tersebut. Nah, lanjut. Sini aku buat coroutine untuk mengeksekusi file name ini. Nah, ini artinya kita membuat ketiga file ini diproses secara bersama-sama atau konkuren. Nah, terus lanjut, ini di dalam coroutine kita gunakan debug untuk memastikan bahwa WG-DAM ini dipanggil ketika coroutine selesai dieksekusi. Nah, ini tuh untuk mengurangi jumlah yang ditunggu oleh wait group jika coroutine selesai. Nah, ini masih dalam coroutine kita membaca data mahasiswa dari file CSV yang sesuai dengan file name menggunakan fungsi ini students eksekusi, lalu hasilnya akan disimpan ke students dan error name. Nah, kalau kita print students ini hasilnya adalah seperti berikut. Nah, informasi mengenai students. Oke, lanjut. Aku melakukan iterasi student ini terhadap students yang tadi itu ya, yang tadi berantakan. Terus kalau misalnya di print student yang ini, hasilnya outputnya menjadi rapi seperti ini. Nah, kemudian lanjut smlog ini. Nah, ini tuh digunakan untuk mengunci in memory student manager menggunakan mutex. Dan ini diperlukan karena kita akan memodifikasi data dalam struktur in memory student manager dan kita ingin memastikan bahwa tidak ada coroutine lain yang mengakses atau memodifikasi data secara bersamaan. Nah, lanjut kita menambahkan student tadi yang udah rapi tadi ke dalam students yang di in memory student manager. Nah, selanjutnya kita menetapkan nilai program studi mahasiswa yang dari CSV tadi yang udah rapi ke dalam map menggunakan ke dalam map student study programs ini menggunakan ID mahasiswa yang dari CSV juga tadi sebagai nilai key-nya. Nah, selanjutnya SM unlock ini kita gunakan untuk membebaskan kunci mutex. Ini mengizinkan coroutine lain untuk mengakses atau memodifikasi data yang sama.
Ya, yang terakhir yaitu WG Wait ini digunakan untuk agar program ini akan menunggu sampai semua go rutin yang dihasilkan dalam loop for file name range file names ini selesai dieksekusi sebelum melanjutkan eksekusi ke langkah selanjutnya, yaitu ini return nil ini. Nah, kalau kita tidak pakai WG Wait ini, program akan melanjutkan eksekusi langsung ke return nil ini yang akan mengakibatkan kegagalan dalam mengimpor data. Nah, lanjut di submit assignment. Kita ditugaskan untuk membuat 3 go rutin untuk menghandle pengiriman tugas dari siswa, dan masing-masing go rutin wajib memanggil submit assignment long process. Nah, pertama kita tentukan jumlah pekerjaan go rutin yang akan dibuat. Nah, di sini ada cons 6 workers yaitu 3. Terus kita buat channel jobs untuk menampung pekerjaan yang akan dilakukan oleh go rutin. Nah, terus variable WG untuk wait group. Nah, terus ini ada WG add 6 workers, ini menambahkan jumlah go rutin yang harus ditunggu selesai sebelum melanjutkan eksekusi program. Dan kita di sini tidak pakai LAN karena 6 workers ini bukan sebuah slice atau struktur data yang memiliki panjang. 6 workers ini tuh hanya sebuah konstanta yang menyimpan jumlah pekerjaan yang akan dilakukan oleh go rutin. Nah, terus di perulangan for ini kita membuat go rutin sebanyak 6 workers untuk menangani pekerjaan. Setiap go rutin memproses tugas dari channel jobs dengan menggunakan ini for range ini. Nah, setelah go rutin itu selesai diproses, kita mengirimkan nomor tugas ke channel jobs ini menggunakan perulangan for juga. Setelah semua tugas dikirimkan, kita tutup channel jobs ini dengan close jobs. Nah, ini untuk versi lengkapnya.